Hukum Pascal. Ini adalah rumus dari hukum Pascal. F1 per A1 atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 per A2. F1 itu gaya pada penampang 1, F2 gaya pada penampang 2, A1 luas penampang 1, dan A2 luas penampang 2. Yang di dalam kurung ini satuannya masing-masing ya. Kita langsung ke contoh soal saja. Satu buah alat pengangkut mobil memakai luas penampang 1. Ya. Luas penampang 1 10 cm pangkat 2. Luas penampang 1. Luas penampang 1 berarti diketahui A1. Berarti diketahui A1-nya sama dengan 10 cm pangkat 2. Dan penghisap 2 berarti luas penampang 1. Berarti ini yang 10 ini luas penampang 1-nya ya. Yang ini luas penampang 2-nya. Ya. Berarti kalau luas penampang 1 A1, berarti kalau luas penampang 2 A2. Berarti diketahui A2-nya 2 cm kat 2. Nah, Ibu, ini kan tertulis penghisap. Kenapa Ibu bisa tahu ini luas penampang? Karena di sini memakai luas penampang 1 dan 2. Begitu. Nah, atau kalau kalian bingung kenapa kok bisa Ibu tahu ini A2, karena di sini satuannya cm pangkat 2. Kan nggak mungkin kalau satuannya cm pangkat 2 itu miliknya gaya ya. Karena gaya itu satuannya Newton seperti itu. Nah, selanjutnya berapa besar gaya penampang 1? Gaya penampang 1. Oh, berarti yang ditanya F1 karena gaya penampang 1 ya. Jika gaya penampang 2 pada sebuah mobil sebesar 4 Newton. Gaya penampang 2 sebesar 4 Newton. Berarti F2 nya 4 Newton. Yang ditanya ini ya, besar gaya penampang 1. Berarti yang ditanya F1. Sekarang jawab. Kita tulis dulu rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau di rumus ini kita menyilang. Jadi kalau silang itu ini ya, A1 ketemu F2, F1 ketemu A2. Yang ditanya kan F1. Yang ditanya kan F1. Berarti yang ini yang tidak ada angkanya ya. Karena dia masih ditanya. A1 A1-nya itu sama dengan 10. Nah, F2-nya 4 per A2, A2-nya 2. Bagaimana kalau sudah seperti ini? Nah, F1 sama dengan, kita kalikan dulu mana yang ketika kita kalikan silang dia angka ketemu angka. Misal ini kan silang ya, berarti F1 itu kan silang dengan 2, 10 itu silang dengan 4. Nah, jika F1 kali 2, apakah ini sama-sama angka? Bukan. Jika kita 10 kali 4, apakah sama-sama angka? Iya. Berarti kita kalikan dulu yang ketika kita silang itu angka ketemu angka. Berarti kita kalikan dulu 10 kali 4. Sesudah itu kita bagi dengan angka yang dia jika disilang bertemu dengan huruf dengan yang ditanya. Huruf yang ditanya itu kan F1, berarti kita bagi 2. Ini kan yang menyilang dengan F1 itu kan angka 2 ya. 10 kali 4 40 dibagi 2 sama dengan 20. Satuannya gaya Newton. Jika kalian masih bingung dengan rumus tadi, kita bahas lagi. Nah, ini ya. Ini kan tadi rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke. Jadi ini cara memainkan rumusnya itu disilang ya. Berarti kalau kita silang itu berarti ini A1 itu dengan F2 sama dengan F1 itu dengan A2. Nah, misal yang ditanya F1, ini F1 ya. F1 itu kan kalau kita silang dia ketemu dengan A2. Nah, berarti kita kalikan dulu yang dia berseberangan. Jadi kita kalikan dulu A1 dikali F2. A1 dikali F2
Sesudah itu kita bagi dengan yang berseberangan dengan yang ditanya. Kan yang ditanya F1, berarti yang berseberangan yang ditanya itu berarti A2. Berarti dibagi A2. Contoh lagi, misal yang ditanya F2. Kan F2. F2 itu dia berseberangan dengan A1 ya. Berarti kita kalikan dulu yang berlawanan. Berarti F1 dikali A2 dulu. F1 dikali A2 dibagi dengan yang berseberangan yang ditanya. Yang ditanya kan F2. Yang berseberangan dengan yang ditanya berarti A1. Contoh lagi. Misal yang ditanya A1. A1 itu kan yang di sini. A1 itu berseberangan dengan F2. Berarti kita kalikan dulu yang lawannya. Berarti yang ini. F1 dikali A2. Sudah itu dibagi dengan yang berseberangan yang ditanya. Tanya A1 berarti yang berseberangan F2. Jika yang ditanya A2 ini, A2 berseberangan dengan F1, berarti kita kalikan dulu lawannya. Berarti A1 dikali F2. Itu dibagi dengan A1 sudah ada, A2 sudah ada, F2 sudah ada, berarti sisa F1. Jadi intinya begini ya, misal nih yang ditanya misalkan nih F1 ya, kan rumusnya ini. Berarti kan nanti kalau yang ditanya F1 berarti F1 itu nggak ada angkanya. A1 itu nanti ada angka, misal 2 sama dengan F2 berarti pasti ada angka. A1 juga pasti, A2 juga pasti ada angka. Jadi kita kalikan dulu yang angka ketemu angka. Nah, jika kita kalikan F1 dikali 1 itu kan berarti satunya angka, satunya huruf. Berarti nggak bisa, berarti kita kalikan dulu yang angka ketemu angka. Berarti kita kalikan 2 kali 2 dulu. Sesudah itu dibagi dengan dia yang bersilangan dengan yang ditanya. Berarti dibagi 1, seperti itu. Atau misalkan nih di sini yang ditanya itu kan F2. Berarti kan nanti jika kita memasukkan angkanya itu kan ini ya. Berarti pasti F1 itu ada angkanya, misalkan 2. A2 itu pasti juga ada angkanya, misalkan 4. Selanjutnya F2 yang ditanya itu kan F2, berarti yang di sini berarti nggak ada angkanya ya, F2. Dibagi kan di sini ada angkanya 5. Yang ditanya kan F2, berarti kita kalikan dulu yang angka ketemu angka. Berarti 2 dikali 5 dulu, karena ini ketika disilang ini angka dengan angka toh. Berarti F2 2 kali 5 dibagi dengan silangan itu 4. Seperti itu. Intinya kita menggunakan prinsip persilangan ya. Intinya kita kalikan dulu yang jika kita silang itu angka ketemu angka. Ini kan angka ketemu angka, tapi kalau kita kalikan dulu 4 dikali F2 kan satunya angka, satunya huruf, berarti bukan. Prinsipnya itu seperti itu ya. Hukum Boyle. Jadi hukum Boyle itu bunyinya pada suhu yang tetap tekanan gas di dalam ruangan tertutup akan berbanding terbalik dengan volumenya. Ini rumusnya ya. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jadi tanda titik itu pada rumus-rumus itu pertanda dikali. Nah, keterangannya ada di sini ya, sudah tidak perlu jelaskan ulang yang seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh soal. Sebuah ruangan tertutup terdapat gas di dalamnya dengan volume awal. Volume awal itu berarti sama dengan volume ini ya, volume mula-mula mana nih? Ini ya. Jadi volume awal itu sama dengan volume mula-mula. Jadi diketahui volume awalnya 10 mili, berarti diketahui V1 sama dengan 10. Jika tekanan ruangan mula-mula, berarti tekanan mula-mula ya, berarti ini, berarti P1 sama dengan 2. Hitunglah tekanan gas pada ruangan yang volumenya 5. Nah, volume ini kan P1 sudah ada. Kalau di sini ada volume lagi, berarti otomatis itu miliknya V2 sama dengan 5. Yang ditanya hitunglah tekanan gas. Nah,
tekanan itu kan P ya, di sini sudah ada P1. Berarti kalau yang di sini yang ditanya tekanan berarti yang ditanya P2. Jawab. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Ibu sudah pernah ajarkan ya cara memainkan rumus seperti ini. Ini ibu anggap kiri, ini anggap kanan ya, seperti itu. Kita masukkan angkanya dulu. P1 2, V1 nya 10, P2 yang ditanya berarti kita tulis P2 dikali V2, V2 nya 5. Yang ditanya ada yang di sebelah kanan, berarti kita kalikan dulu yang di sebelah kiri. Berarti P2 sama dengan 2 dikali 10. Sudah itu kita bagi dengan berseberangan yang ditanya. 2 kali 10 20 dibagi 5 sama dengan 4 ya. Jangan lupa satuannya bisa pakai N per M kuadrat, bisa pakai PA. PA itu Pascal, kita pakai PA saja ya.